ya hadir secara virtual Assalamualaikum ya warahmatullahi wabarakatuh. Karena masih kondisi pandemi. Semoga kita semua di sini dalam keadaan yang baik dan sehat. Sebelumnya perkenalkan, saya Karina, HMG Angkatan 2012 sebagai moderator pada session ini. Untuk tema sharing session kali ini adalah SEAL Analysis yang akan disampaikan oleh Kang Khadafi, HMG Angkatan 2000. Berikut adalah short CV dari Kang Khadafi. Untuk pendidikan dimulai dari S1 Geologi Unpad Angkatan 2000. Kemudian dilanjutkan Magister Petroleum Geology ITB. Kemudian working experience dimulai dari tahun 2005 hingga 2006 sebagai geologis di Pinangkol, Indonesia. Kemudian 2006 hingga 2009 sebagai matlogger di El Nusa Drilling Service. 2009 hingga 2011 sebagai well site geologist di Total, dan 2011 hingga sekarang berarti ya Kang di PHWMO dimulai sebagai well site geologist, kemudian exploration geologist. Di sini ada alamat email dari Kang Khadafi dan juga username Instagramnya, mungkin Akang Teteh yang mau follow dipersilahkan. Sebelum dimulai ada sambutan dari perwakilan Forkoma. Untuk Kang Ari dipersilahkan Kang. Baik, terima kasih Karin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Akang Teteh semua. Mudah-mudahan kita selalu diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama saya memohon maaf dulu karena Ketua Forkoma Chapter Jakarta Kang Al sedang berhalangan hadir. Selanjutnya terima kasih ya kepada Divisi Keilmuan Forkoma Chapter Jakarta nih Kang Resa, Teh Karin. Terima kasih juga buat Akang Teteh yang udah hadir malam ini. Terpenting terima kasih buat Kang Khadafi nih sebagai presenter yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu kepada kita semua. Saya kenal Kang Khadafi, bekerja bersama nih sejak 2013 dan sejak masuk WMO begitu juga pernah kita satu tim di subsurface operation, waktu itu sempat beberapa tahun. Jadi udah gitu juga selamat ya Kang Khadafi baru-baru ini memperoleh gelar master ya dari ITB. Tema yang diangkat saat ini nih unik sebetulnya ya, maksudnya unik dalam artian sangat jarang ada yang membahas seal capacity ini, padahal dia ini salah satu elemen kritikal dalam petroleum system gitu. Jadi memang sangat-sangat menarik. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil manfaat lah dari sharing session kali ini. Saya rasa itu aja. Terima kasih sekali lagi. Mari kita berdiskusi dan memperoleh manfaat malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ari atas sambutannya. Mau mengingatkan juga untuk Akang Teteh, selama berjalannya materi mungkin bisa dinonaktifkan dulu audionya supaya tetap kondusif. Setelah materi ada sesi tanya jawab. Untuk yang mau bertanya bisa isi nama di kolom chat sesuai urutannya. Untuk mempersingkat waktu kepada Kang Khadafi dipersilakan. Ya, terima kasih. Saya share dulu ya. Sudah tampil belum ya? Sudah Kang. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para senior ya, super senior dan Akang Teteh semuanya, dan juga kepada panitia dari Forkoma yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengisi dari salah satu sharing session ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan dan mungkin juga kalau ada mahasiswa gitu ya
terima kasih untuk meluangkan waktunya di malam Jumat ini. Ya, mungkin malam Jumat itu biasanya pada ngaji gitu ya. Sekarang jadi mengkaji gitu, mengkaji geologi. Mudah-mudahan ya bermanfaat juga ya. Izinkan saya untuk mempresentasikan salah satu topik gitu ya yang berjudul seal analisis di sini. Seperti yang disebut oleh Kang Ari tadi, ini topik yang jarang dibahas gitu ya. Jadi di sini kita mencoba untuk berdiskusi tentang topik seal analisis ini. Oke, berikut adalah beberapa poin yang akan saya sampaikan dalam sesi kali ini. Diawali oleh introduction, lalu masuk ke analisis dari seal capacity, lalu ada juga nanti kita bahas seal integrity, nanti bahas juga berkaitan dengan seal geometri, dan terakhir ini adalah studi kasus yang pernah saya kerjakan gitu. Jadi kalau kita dengar seal gitu ya, atau coba searching di internet gitu mengenai seal gitu kan, yang muncul nih gambar ini nih anjing laut gitu. Jadi sebenarnya jadi yang akan kita bahas ini bukan anjing laut ini, jadi adalah salah satu elemen dalam petroleum system, di mana seperti kita tahu bahwa terdapat 5 elemen penting gitu ya di dalam petroleum system. Ada source rock di situ, di mana source rock ketika setelah matang dia akan expel, kemudian dia masuk ke dalam suatu lapisan yang porus yang disebut sebagai carrier bed. Jadi migrasi dari source rock ke carrier bed tersebut yang biasa disebut sebagai migrasi primer. Lalu hidrokarbon berada di carrier bed tersebut lanjut bermigrasi gitu ya, oleh karena buoyancy maupun oleh karena faktor hidrodinamik, hingga menemukan suatu bentukan, terjebak dalam suatu bentukan yang disebut dengan perangkap, di mana perangkap tersebut ditutupi oleh suatu batuan yang impermeable yang disebut sebagai seal gitu ya. Jadi dari proses ini kita bisa mengetahui bahwa di dalam elemen petroleum system tersebut ada proses, yaitu adalah proses generation di situ, ada migrasi, ada akumulasi dan preservasi. Di mana seal ini berperan besar di dalam akumulasi dan preservasi dari terjebak di dalam perangkap ini. Menurut definisinya, ini yang coba saya ambil dari glossary oilfield selam bersih, disebutkan bahwa seal adalah impermeable rock gitu ya, yang bisa berupa shale, anhidrit maupun batu garam yang dia melingkupi reservoir sehingga menjadi barrier di mana si hidrokarbon yang masuk ke dalam reservoir tersebut kemudian tidak bisa keluar gitu dari reservoir tersebut. Jadi kalau kita berbicara tentang seal, ada juga istilah yang lain yang biasa dipakai, itu ada caprock juga, ada juga batuan tudung, ada juga dibilang juga batuan penyekat gitu ya. Jadi itu sebenarnya kita berbicara sesuatu yang sama gitu ya, yaitu tentang seal dari elemen dari petroleum system tersebut. Batuan penyekat yang baik itu haruslah dia memiliki besar butir yang halus gitu ya, sehingga kita bisa mendapatkan low porosity dan low permeability di situ. Dan batuan penyekat yang bagus haruslah dia memiliki sebaran yang luas, dia menutupi dari perangkap hidrokarbonnya itu sendiri. Dan seal yang bagus itu dia harus tebal gitu ya. Walaupun secara resistensi pressure dia tidak ada hubungan antara resistensi pressure seal terhadap buoyancy hidrokarbon tersebut terhadap ketebalan gitu ya, terhadap ketebalan sealnya sendiri. Tetapi bila kita memiliki seal yang tebal gitu ya, maka kita akan memiliki peluang batuan penyekat tersebut untuk lebih tahan terhadap deformasi gitu ya. Dan juga kalau kita memiliki batuan penyekat yang tebal,
maka kita akan memiliki peluang kontinuitas yang lebih baik dibanding dengan yang batuan penyekat yang tipis seperti itu. Jadi ini gambaran bagaimana perangkap gitu ya, dari perangkap struktur anti-clean. Di sini kita punya batuan penyekat di sini di atasnya. Lalu kita punya juga perangkat stratigrafik, kita punya batuan penyekat di atasnya dan juga di sampingnya gitu. Jadi ini juga bisa bertindak sebagai lateral seal juga di sini. Dan yang sekarang lagi tren juga itu mengenai masalah fault seal gitu ya, di mana seal yang disebabkan oleh adanya fault gitu. Tapi di sini kita khususkan dalam pembahasan mengenai top seal di sini. Kalau kita merefer kepada apa yang paper-paper John Caldy buat gitu ya, jadi ada 3 potential seal di situ. Jadi ada seal capacity, ada seal integrity, ada seal geometry. Nah, di sini kita coba bahas dari ketiga potential seal tersebut. Jadi yang pertama adalah seal capacity, di mana seal capacity ini hubungannya adalah antara kemampuan batuan penyekat untuk menahan buoyancy. Buoyancy itu daya apung dari hidrokarbon. Ya, dia untuk menahan buoyancy hidrokarbon tidak melebihi dari tekanan kapilernya. Tekanan kapiler di batuan penyekat tersebut gitu ya. Jadi kalau kita punya reservoir gitu ya, reservoir dalam contoh ini adalah build up karbonat gitu ya. Lalu kemudian terisi oleh hidrokarbon di mana terjadi akumulasi yang semakin besar, akhirnya dia akan menciptakan anomali tekanan positif gitu ya di puncak struktur. Nah, ketika tekanan buoyancy hidrokarbon tersebut melebihi dari tekanan kapiler di batuan penyekat tersebut, maka akan menyebabkan terjadinya kebocoran seperti itu. Jadi dengan simpelnya adalah seperti ini. Jadi bila buoyancy hidrokarbon lebih besar daripada tekanan kapiler, maka akan menyebabkan terjadinya kebocoran. Jadi tekanan kapiler sendiri kalau kita lihat equation-nya sendiri itu bergantung terhadap interfacial tension di sini dan juga contact angle, lalu juga radius atau jari-jari dari pore throat-nya. Jadi kalau dari sini bila kita punya jari-jari yang besar gitu ya, jari-jari yang besar, maka kita akan memiliki tekanan kapiler yang kecil ya. Jika punya tekanan kapiler yang kecil, maka dia akan mudah untuk didorong oleh buoyancy hidrokarbon yang kecil seperti itu. Jadi kalau kita punya jari-jari yang sempit ya, maka kita punya tekanan kapiler yang besar. Jadi perlu daya apung hidrokarbon yang lebih besar juga untuk bisa masuk ya, untuk bisa kemudian bocor di dalam batuan penyekatnya. Jadi komponen utama di dalam seal capacity ini adalah buoyancy dan capillary pressure. Dari mana datangnya buoyancy hidrokarbon? Ya, buoyancy hidrokarbon itu disebabkan oleh karena perbedaan densitas antara air formasi dengan densitas dari hidrokarbonnya. Jadi kalau kita bisa lihat bahwa minyak memiliki densitas yang lebih rendah daripada air dan gas memiliki densitas yang lebih besar terhadap minyak. Jadi dari sini bisa kita lihat bahwa gas memiliki buoyancy yang lebih besar dibandingkan dengan minyak disebabkan oleh karena densitas yang paling kecil. Tekanan yang diciptakan oleh buoyancy itu maksimum itu di puncak struktur gitu ya. Puncak struktur ini akibat dari adanya tekanan air dan juga adanya tekanan buoyancy. Jadi kalau kita ambil data tekanan gitu ya, di sini ini adalah sebenarnya antara tambahan tekanan dari tekanan airnya dan juga ada buoyancy-nya di sini seperti itu. Nah, dari sini kita bisa mengetahui berapa pressure buoyancy dari si hidrokarbon di sini aja gitu ya. Jadi adalah pengurangan dari densitas dari air formasi terhadap densitas hidrokarbon dikali gravitas dan dikali dengan ketebalan dari hidrokarbon tersebut. Lalu komponen selanjutnya adalah seperti disebutkan sebelumnya adalah tekanan kapiler gitu ya. Jadi tekanan kapiler tersebut tercipta oleh karena antara adhesi dan kohesi dari fluida tersebut sebenarnya gitu. Jadi
dari mana kita bisa dapatkan tekanan kapiler dari batuan tersebut, yaitu jadi kalau dalam di lab itu sendiri, jadi kalau kita punya sampel gitu ya, itu sampel itu dikeringkan, lalu dimasukkan ke dalam chamber, lalu chambernya diisi oleh merkuri, lalu diberi tekanan gitu, sampai si merkuri tersebut kemudian masuk ke dalam pori-pori batuan. Nah, dari situ kita juga bisa melihat level dari si merkuri tersebut nih. Ketika dia masuk ke dalam pori-pori batuan, maka level merkurinya ini akan turun seperti itu. Dan ini kita bisa mengetahui berapa sih saturasi atau volume yang masuk ke dalam pori-pori tersebut gitu ya. Jadi kita bisa tahu berapa saturasi merkuri yang masuk ke dalam pori-pori batuan. Nah, yang jadi kritisnya di sini adalah berapa sih nilai minimum tekanan suatu gas atau cairan untuk dapat mengalir melalui kapiler ini. Jadi di sini ini adalah sebagai batas di mana kapan si fluida itu sebenarnya ketika menemu dengan seal atau batuan penyekat dia itu bocor gitu ya. Berapa nilai minimumnya? Ini masing-masing peneliti ini memiliki pendapat yang berbeda gitu ya di sini. Jadi ada 3 poin yang berbeda di sini. Pertama itu adalah pressure entry gitu ya. Pressure entry ini ketika kita ditekan gitu ya, tekan terus kemudian mulai si merkuri itu masuk ke dalam pori-pori batuan pertama kali, maka itu disebut dengan entry pressure ini. Ini menjadi nilai minimum yang dianggap sebagai nilai minimum oleh Jennings ini sebagai nilai minimum tekanan suatu gas atau cairan untuk dapat mengalir melalui kapiler. Lalu ada juga pressure threshold di sini, yaitu ketika tekanan ini dia masih stiff, kemudian berubah menjadi plateau gitu kan. Nah, ketika perubahan inilah yang dijadikan dasar sebagai nilai minimum tekanan suatu gas atau cairan tersebut mengalir gitu ya. Jadi anggapannya bahwa ketika si fluida atau merkuri tersebut masuk ke dalam pori-pori yang sudah connected gitu ya. Lalu ada juga yang mengambil di bagian platonya seperti ini. Jadi pada bagian plato ini bisa kita lihat bahwa hanya dengan pressure yang selisih sedikit gitu kan, ini kan pressurnya, si merkuri ini mudah dia masuk gitu ke dalam pori-pori batuan seperti itu. Nah, dari sini dianggap sebagai ada yang menganggap ini sebagai nilai minimumnya gitu, karena dianggap di pori-pori tersebut sudah terbentuk filamen sehingga interfacial tensionnya dia mengecil, sehingga akhirnya capillary pressure si batuannya tersebut mengecil sehingga akan mudah didorong gitu ya, didorong untuk masuk ke dalam pori-pori tersebut seperti itu. Jadi ini ada 3 yang berbeda di sini untuk mengambil berapa nilai minimum tekanan suatu gas atau cairan itu dapat mengalir melalui kapiler. Dan ini yang jadi batas kapan si hidrokarbon tersebut bocor gitu ya. Sekarang bagaimana setelah kita dapat tekanan kapiler tersebut, ya, jadi kita bisa masukkan ke dalam equation ini, gitu ya. Jadi kita bisa mendapatkan berapa kolom hidrokarbon yang bisa ditahan oleh tekanan kapilernya, seperti itu. Dari sini equation ini adalah dengan asumsi bahwa tekanan air di reservoir maupun di batuan penyekat adalah dalam satu gradient yang sama, seperti itu. Nah, ini akan berbeda halnya jika ada excess pressure gitu ya, atau memiliki gradien yang berbeda antara reservoir dengan batuan penyekatnya. Dan ini yang kemudian dianalisis oleh Anders Schultz di sini. Dia mengatakan bahwa jika kita memiliki data threshold pressure, jadi dia menggunakan threshold pressure. Jadi jika kita memiliki overflow gitu ya di seal atau di bagian penyekatnya, maka kapal seal yang kita hitung ini adalah mampu lagi dia nahan untuk lebih besar gitu ya. Bahkan kalau dari sini bisa kita lihat hampir 2 kali lipatnya lah dari kemampuan dari
si capillary pressure-nya, seperti itu. Dan fenomena ini juga diamati oleh Xu dan Wang ini. Jadi dia melihat bagaimana overpressure di batuan penyekat ini berperan untuk terbentuknya lapangan gas gitu ya, di fracture basement ini, sehingga didapatkan akumulasi gas yang besar di lapangan di Bohai Basin, seperti itu. Nah, jadi poin penting di sini adalah bahwa untuk di capillary pressure, jadi kita harus mengetahui namanya buoyancy-nya, lalu juga kita harus tahu yang namanya juga capillary pressure tersebut, dan kita harus mempertimbangkan juga mengenai kondisi tekanan baik di caprock-nya atau di batuan penyekatnya dan di reservoirnya itu sendiri. Lalu kita masuk ke seal integrity. Jadi seal integrity ini hubungannya terhadap deformasi yang terjadi pada batuan penyekat gitu ya. Jadi kegagalan batuan penyekat yang disebabkan oleh deformasi itu bisa terjadi karena pertama adanya hydrofracturing seal. Jadi kalau kita punya buoyancy hidrokarbon yang lebih besar daripada fracture gradient-nya, maka akan menyebabkan hidrokarbon itu bocor ya. Jadi sebagai ilustrasi di sini, jadi kita punya reservoir misalkan, lalu terisi oleh hidrokarbon, misalkan ini gas, lalu buoyancy semakin meningkat gitu ya, sampai akhirnya dia menyentuh pada fracture gradient-nya, maka akan menyebabkan terjadinya kebocoran gitu ya. Lalu dalam seal integrity ini juga ada fracture dan fault di sini. Jadi kalau kita punya fracture dan fault pada batuan penyekat, pastinya akan memberikan jalur permeabilitas tinggi ya untuk terjadinya kebocoran gitu ya. Jadi bila fracture atau fault-nya itu open gitu ya. Ini sebagai ilustrasinya. Jadi kita punya reservoir gitu ya, jadi punya fault, lalu kemudian terisi hidrokarbon, kita punya fracture, lalu ya ketika ada fracture tersebut dan buoyancy-nya sudah cukup untuk menerobos gitu ya, dia akan masuk gitu ya, termasuk ke atas lalu mengisi dari zona-zona di atasnya, seperti itu. Nah, komponen yang penting tadi adalah dalam hydrofracturing seal tadi adalah fracture gradient ya. Dari mana datangnya fracture gradient? Jadi fracture gradient itu kita dapatkan dari data LOT, yaitu data leak of test. Ya, data ini didapatkan pada saat operasi pengeboran. Jadi dalam operasi pengeboran untuk mengetahui berapa maksimum lumpur yang boleh digunakan gitu ya selama sampai dengan total depth-nya, maka mereka akan melakukan suatu tes dengan cara menginjeksi lumpur pengeboran sampai kemudian menemukan titik pressure di mana batuan itu dianggap leaking gitu ya, dianggap bocor seperti itu. Jadi kalau dalam operasinya dia dengan melakukan pemompaan dengan rate yang tetap biasanya, lalu mengamati tekanan di permukaan. Pada awalnya ini linear ya antara pemompaan dengan tekanan, lalu kemudian pada tekanan tertentu dia defleksi gitu ya, mengindikasikan sudah terjadinya injeksi lumpur ke dalam formasi atau sudah mulai adanya inisiasi terbentuknya fracture di situ. Lalu ketika tekanan terus ditambah sampai akhirnya kemudian terjadi formation breakdown, jadi fracture sudah propagate gitu ya, sudah menyebar gitu. Lalu pressure itu akan turun gitu ya, akan turun walaupun tetap dipompa seperti itu. Nah, data LOT inilah yang kemudian digunakan untuk pembuatan dari fracture gradient-nya. Jadi kita ambil beberapa kedalaman, lalu kita plot dari surface pressure ini, kita coba konversi dulu, hitung menjadi pressure di bawah permukaan pada kedalaman pengambilan data LOT tersebut. Bagaimana hubungan antara hydrofracturing seal ini terhadap kolom hidrokarbon? Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kolom hidrokarbon ini dipengaruhi oleh jendela antara fracture gradient dengan tekanan dari pore pressure-nya atau water gradient-nya ini. Jadi bila kita memiliki jendela hydrofracturing seal yang lebar,
kita akan mendapatkan kolom hidrokarbon yang besar juga gitu ya. Lalu bagaimana hubungannya dengan struktur gitu ya. Di sini sebagai contoh yang dibuat oleh Scofield ini, dia punya struktur anti-clean gitu ya, kemudian terisi oleh hidrokarbon sampai dengan spill point-nya. Dari sini bisa kita lihat bahwa buoyancy hidrokarbonnya sendiri masih jauh sebenarnya dengan fracture gradient-nya. Jadi sebenarnya kemampuan si caprock itu sendiri atau batuan penyekat itu sendiri ini lebih besar dibanding dengan kemampuan si struktur tersebut untuk terisi oleh hidrokarbon. Begitu. Jadi kemampuan hydrofracturing seal si caprock atau batuan penyekat ini lebih besar lagi daripada ketersediaan strukturnya. Lalu kalau kita lihat di contoh yang kedua ini, kita punya struktur gitu ya, kemudian terisi oleh hidrokarbon. Karena memiliki jendela hydrofracturing seal yang sempit, hingga menyebabkan kolom hidrokarbon yang ada itu menjadi sangat terbatas gitu ya. Jadi ketika dia buoyancy sudah menyentuh, ketika tekanan semakin naik dan sudah lebih daripada fracture gradient, dia akan bocor gitu. Sehingga akan menyebabkan hidrokarbon yang dapat pun juga lebih kecil daripada struktur itu sendiri. Lalu bagaimana di gambar 3 ini jika kita tidak memiliki jendela dari hydrofracturing seal ini? Nah, dari sini bahwa kita tidak memiliki kolom hidrokarbon yang bisa tertampung gitu ya, karena dia sudah menyentuh dari fracture gradient-nya, seperti itu. Disinilah hubungan bagaimana hydrofracturing seal dengan struktur. Lalu kita lihat juga apa yang dilakukan oleh Swarbrick nih ya di Central North Sea di sini. Dia melihat berapa besar dari jendela hydrofracturing seal tersebut. Jadi kalau Swarbrick sendiri menggunakan istilah aquifer seal gitu ya. Jadi antara fracture gradient terhadap tekanan aquifer atau tekanan air di reservoir. Nah, dari sini didapatkan bahwa dengan batas 1400 psi gitu ya, bila jendela hydrofracturing seal yang lebih besar dari 1400 psi, dia memiliki peluang keberhasilan tuh sampai dengan 83% gitu, keberhasilan dari eksplorasinya. Sedangkan jika jendela hydrofracturing seal-nya yang lebih kecil daripada 1400 psi, maka peluang keberhasilan ini menurun sampai setengahnya, 43% ya discovery-nya. Seperti itu. Di sini bagaimana hydrofracturing seal berperan terhadap penemuan dari eksplorasi. Lalu kita beranjak kepada deformasi batuan penyekat berikutnya, yaitu adalah keberadaan fault dan juga fracture di sini. Seperti disebutkan sebelumnya, bahwa rekahan dan sesar dapat memberikan jalur permeabilitas tinggi untuk aliran fluida, gitu ya. Jadi bila kita memiliki fracture atau fault yang kecil gitu ya, yang dia kemudian terhubung, maka itu akan menjadi jalur ya menyebabkan terjadinya kebocoran seperti itu. Ini adalah percobaan gitu ya, dilakukan oleh Carey tahun 2015. Dia menggunakan sampelnya adalah sampel shell yang dengan fasies floodplain gitu. Jadi dia lakukan treatment dengan dua perlakuan, yaitu dengan cara direct shear dan compression. Jadi kalau direct shear itu ya si batuan tuh ditekan setengah gitu deh, setengah ditekan, setengah tidak ditekan gitu, sehingga akan harapannya dia akan menyebabkan adanya shear stress gitu ya, shear stress di batuan tersebut. Sedangkan kalau yang di batuan sini dia di full ditekan semuanya, jadi harapannya akan terdapat compression stress di sini. Nah, atau normal stress. Nah, dari sini dia dapatkan bahwa jadi ketika ditekan sambil juga diinjeksikan air untuk mengetahui berapa flow yang dilalui melalui fracture ini. Jadi didapatkan permeability-nya itu adalah 30 milidarsi gitu ya. Dengan direct shear ini. 30 milidarsi itu ketika ditekan perpendikular terhadap lapisannya. Lalu jika ditekan dengan searah atau paralel dengan perlapisannya, itu didapatkan permeability lebih besar lagi, 900 milidarsi ini. Lalu bagaimana dengan batuan ditekan seluruhnya gitu ya? Ternyata
didapatkan permilitasnya 0,1 milidarsi. Gitu. Sedangkan bila dia ditekan searah dengan perlapisannya, itu didapatkan 22 milidarsi, seperti itu. Ini bagaimana fracture antara yang direct shear dengan yang compression di sini ya. Jadi compression itu tegak lurus terhadap seluruhnya gitu, seluruhnya ditekan. Lalu Barton tahun 95 dia melakukan penelitian di lapangan geothermal ya. Jadi Barton ini pengen mengetahui fracture mana sih sebenarnya yang berkontribusi terhadap aliran fluida gitu ya. Jadi dia pengen mengetahui bahwa dia berpikir bahwa tidak semua fracture yang akan kontribut gitu terhadap aliran fluida. Jadi dia melakukan penelitian. Jadi dia menggunakan alat yang disebut dengan televiewer. Televiewer itu semacam image log dan juga spinner di situ. Jadi kalau ada flow si spinnernya akan muter gitu ya. Nah dari sini dari televiewer dia identifikasi fracture gitu ya. Fracture dan juga dia melihat adanya anomali temperatur dari termometer yang dipasang di televiewernya. Dia melihat bahwa fracture yang kontribut terhadap flow terhadap aliran fluida itu adalah fracture yang perbandingan antara shear stress dengan normal stressnya ini yaitu besar gitu ya. Jadi fracture yang dalam kondisi yang tidak stabil gitu ya, yang berkontribut untuk mengalirkan fluida gitu ya. Sedangkan fracture yang dalam kondisi stabil dia tidak kontribut terhadap aliran fluida seperti itu. Jadi situ poinnya. Nah, jadi dari identifikasi fracture tersebut pastinya kita perlu identifikasi kan bagaimana sebaran fracture di batuan penyekat. Nah, salah satu metode yang digunakan itu adalah elastic dislocation, yaitu metode ini menghubungkan antara displacement dari fault yang kemudian displacement tersebut dikonversikan menjadi strain. Dari strain tersebut kemudian dihitung menggunakan hukum Hooke sehingga kemudian didapatkan tensor dari masing-masing strain tersebut. Jadi si horizon tersebut kita buat grid gitu ya, small grid. Nah, jadi dari masing displacement dari total strain yang kita dapatkan lalu disebarkan ke masing-masing displacement yang di sekitarnya. Jadi kita bisa mendapatkan di tiap-tiap grid tersebut tensor gitu ya. Pastinya ada tensor yang besar, ada tensor yang kecil gitu. Jadi yang besar S1, sedangkan yang kecilnya S3. Kemudian tensor ini diplot ke dalam morpholum. Nah, dari sini kita dapatkan bila kita ambil garis yang paralel terhadap failure-nya, nah yang menyentuh dengan shear stress-nya, jadi jika dia melebihi dari kekuatan batuan yang disebut dengan cohesion-nya, maka batuan itu akan terbentuk fracture seperti itu. Nah, dari sini kita bisa menyebarkan dari strain tersebut menjadi fracture gitu ya. Jadi kita bisa memodelkan rekahan pada horizon di lapisan batuan penyekat tersebut. Lalu selanjutnya dengan kita mengetahui fracture saja seperti yang disebut oleh Barton tersebut tidak cukup gitu ya. Bahwa perlu kita mengetahui fracture mana saja sih yang berkontribut terhadap flow atau kita anggap fracture tersebut leaking lah, gitu, memberi jalur untuk terjadinya kebocoran. Nah, untuk mengetahui hal tersebut, maka kita memerlukan parameter geomekanik di sini. Yang pertama itu adalah kita harus mengetahui orientasi dari stresnya, lalu kita harus mengetahui magnitude-nya, kita harus tahu pressure-nya, dan kita harus mengetahui juga kekuatan batuannya. Nah, untuk mengetahui orientasi dari stresnya, jadi Creech ya, dia melakukan percobaan. Jadi ada material gitu ya, material kotak. Jadi dia buat garis-garis tebal gitu ya, garis-garis tebal dengan arah dia namakan ini SH max, dia namakan gitu ya, searah dengan SH max, garis tebal. Lalu dia buat garis putus-putus. Ini dia namakan di sebelah sini SH min gitu ya, garis putus-putus. Lalu dia bolongin material tersebut gitu ya. Dia bolongin, setelah dibolongin kosong,
lalu kemudian diberi tekanan. Jadi S-Hamax memiliki tekanan yang besar gitu ya, sedangkan yang S-Amin ini diberi tekanan yang lebih kecil. Nah, di sini dia melihat bahwa garis-garis yang searah S-Hamax ini dia menjauh gitu ya, menjauh, sedangkan yang di arah S-Amin dia saling mendekat. Di sini ingin menceritakan bahwa di sini terjadi regangan gitu ya. Di sini terjadi regangan sehingga garis-garisnya dia menjauh, sedangkan di sini terjadi kompresi gitu ya. Terjadi kompresi di sini, kompresi yang kuat, di mana jika dia kompresinya ini melebihi dari kekuatan batuannya, gitu ya, menyebabkan batuannya, maka akan menyebabkan terjadinya breakout, gitu. Istilahnya rontok lah, seperti itu. Dan jika regangan ini melebihi dari kekuatan tensile, ya, maka akan terjadi fracture di sini. Itu juga yang terjadi pada lubang sumur, gitu ya. Jadi ketika lubang sumur itu digali, gitu ya, kita bor, gitu ya, sumur itu akan mencari keseimbangan baru, ya. Dan kita ganti ini dengan lumpur, gitu kan, si batuan tergali tersebut dia akan mencari keseimbangan baru. Dan ketika ada gaya, karena masih ada gaya in situ yang bekerja di situ, maka fenomena yang terjadi pada material ini juga bisa kita lihat pada dinding sumur, gitu ya. Di sini kita lihat di sini ada breakout, gitu, di dinding sumur berdasarkan data FMI ini. Nah, dari sini kita bisa mengetahui arah dari initial stress dari S-Hamax dan S-Aminnya, seperti itu. Dari arah initial stress kita juga harus mengetahui magnitudenya. Ya, dari magnitud dan kawan-kawannya ini ada equation-nya, mungkin yang biasa mengerjakan sudah familiar. Jadi ada vertical stress yang dihitung dengan density law, pressure ya biasa dihitung dengan sonic gitu ya, dengan data kalibrasinya, RFT, DST, Mathweight, terus S-Amin, yang ada beberapa metode, ada Matthew and Kelly, ada juga Eaton dan yang lain-lain ya. Dengan data kalibrasinya tetap data LOT dan XLOT ini. Lalu juga ada S-Hamax ini, ya, ada yang juga dihitung dengan equation Bolton dan Oslon. Lalu rock strength gitu ya, kekuatan batuan, ada UCS, ada cohesion, dan juga ada friction angle. Jadi kekuatan batuan ini bisa diturunkan, didapatkan dari dipole sonic ya. Ada beberapa equation yang memperkirakan secara empirical mengenai rock strength-nya, yaitu dari data logsonic ini. Lalu ada juga elastic property yang perlu kita ketahui, yaitu ada Poisson ratio yang modulus. Ini bisa diketahui kita hitung juga dari data dipole sonic, baik itu kompresional dan shear wave-nya. Kita masuk ke shield geometry. Jadi untuk shield geometry ini hubungannya adalah terhadap shield, juga cakupan dari si shield terhadap reservoir ataupun dari trapnya gitu ya. Lapangan dari CO2 storage sebenarnya, jadi untuk menampung CO2 tujuannya. Jadi untuk menampung CO2 dia harus melakukan penelitian berapa sih kekuatan seal dia untuk menahan buoyancy CO2 yang nanti akan diinjeksikan ke dalam reservoir gitu ya. Jadi dia mengambil data ketebalan di area ini. Jadi dia dapatkan bahwa di area yang pinggir ini memiliki ketebalan seal yang tipis gitu ya. Sealnya tipis. Lalu di area bagian tengah, ke arah basinnya, dia mendapatkan seal yang tebal gitu ya. Jadi di sini ingin mengatakan bahwa secara seal geometri di ke arah bagian tengah dia semakin menebal gitu untuk sealnya. Lalu juga data MICP gitu ya, dia dari banyak poin ini, ya cukup banyak poinnya. Jadi untuk data MICP-nya ini dia harus konversi dulu nih ke karena MICP ini ya dalam mercury air system ya, jadi harus dikonversi ke dalam CO2 water system. Jadi dari data pressure entry atau pressure threshold tersebut kemudian dikonversi menjadi berapa maksimum
tebal CO2 yang mampu ditahan oleh batuan penyekat di area ini. Seperti itu. Jadi didapatkan di sini untuk di area bagian ini, bagian tengah ini dia mendapatkan buoyancy mendapatkan ketebalan dari CO2 yang cukup tebal gitu ya di bagian sini, bagian tengah. Sedangkan untuk di bagian yang pinggir-pinggir ini dia memiliki kemampuan untuk menahan buoyancy dari menahan buoyancy dari CO2 ini kecil gitu ya. Seperti itu. Lalu dari kedua data tersebut, dari thickness dan dari data MICP tersebut, kemudian dia konstruksikan menjadi potensial seal, di mana yang pinggir ini ya dianggap sebagai pur gitu ya, pur sebagai seal potensialnya pur. Lalu yang ini adalah very good. Lalu yang sininya bagiannya yang tengah ada excellent gitu ya, karena dia tebal dan juga bisa menahan buoyancy dari CO2 yang cukup tebal, seperti itu. Dari 3 analisis tersebut, lalu kita akan beranjak kepada studi kasus nih. Ini apa yang dilakukan di lapangan di Jawa Timur gitu ya. Jadi penelitian ini dilakukan di area Jawa Timur. Ini kalau untuk lapangan ini lapangan dari PHWMO. Jadi kita punya reservoir utama yang disebut dengan Kujung 1 yang memproduksi hidrokarbon. Jadi kita memiliki morfologi dari Kujung 1 ini ada amalgamated dan juga ada yang isolated build-up karbonat gitu ya. Jadi di area ini kita bisa lihat bahwa memiliki variasi keterisian hidrokarbon yang sangat beragam gitu ya, walaupun dalam jarak yang berdekatan seperti ini. Jadi di sini dia keterisi setengah, ini terisi sampai dengan spill point, dan ini terisinya hanya 1/4 gitu, seperti itu. Nah, yang ingin kita cari tahu adalah sebenarnya berapa sih sebenarnya kemampuan si rancak ini untuk menahan sebagai seal gitu ya, untuk bisa menahan hidrokarbon untuk hingga mempreservasi hidrokarbon untuk bisa tetap gitu ya di dalam perangkap tersebut. Nah, inilah yang menjadi background apa dilakukan analisis ini. Jadi area penelitian sendiri itu berada di Cukang Jawa Timur. Ini adalah area penelitiannya di sini. Yang lupa masih ini. Itu di JS1 Ridge ya. Jadi terdapat 2 tren struktur di sini. Ada yang berarah northeast southwest dan ada yang berarah barat timur sini. Jadi kalau yang berarah northeast southwest ini adalah yang berumur tua gitu ya. Jadi terbentuk ketika fase tektonik ekstensional pada umur Paleogen. Lalu yang berarah barat timur ini adalah yang berumur muda, itu tektonik neogen yang bersifat kompresional yang menyebabkan terjadinya inversi dan juga uplift ya pada Pulau Madura ini sehingga dia terangkat ke atas. Ya. Lalu untuk stratigrafi regional sendiri, batuan tertua ngimbang, ya, lalu secara transgresif diindahkan Kujung 2, Kujung 1 sebagai reservoir utamanya Kujung 1, lalu ditutupi oleh seal rancak ini. Jadi yang rancak ini berumur middle Miocene dan reservoirnya berumur early Miocene. Lalu diindahkan di atasnya lagi Upper Oka dan GLMT, dan ada beberapa unconformity yang menunjukkan adanya inversi karena proses tektonik neogen yang bersifat kompresi. Oke, berdasarkan penelitian banyak paper gitu ya disebutkan bahwa Jawa Timur bagian dari Argoland, mikrokontinen dari Australia yang dia drifting, kemudian dia bergabung dengan Sundaland gitu ya. Setelah sebelumnya Southwest Borneo ini bergabung dengan Sundaland gitu ya. Lalu kemudian terjadi collision antara Argoland dengan Sundaland yang membentuk struktur Northeast Southwest ya. Struktur yang disebut dengan Meratus Trend ya. Lalu kemudian terjadi subduksi lagi dari oceanic masuk ke dalam hingga terjadi proses rollback kalau istilahnya, hingga menyebabkan adanya ekstensional gitu ya, hingga terbentuknya half graben, adanya tinggian dan rendahan di Jawa Timur yang berarah northeast southwest yang mengikuti pola struktur pada saat tumbukannya ini. Dan salah satu tinggiannya adalah JS1 Ridge yang menjadi area penelitian.
Ini terjadi pada masa Paleogen gitu ya. Jadi ketika sampai dengan Oligocene proses rifting. Lalu pada Neogen inisiasinya ini sudah mulai pada Middle Miocene. Ini mulai terjadi tektonik kompresi. Lalu kemudian pada puncaknya terjadi pada Pleistocene gitu ya. Jadi kompresi, jadi slack slip, kemudian terjadi uplift gitu ya, menyebabkan volume Madura yang tadinya berupa dalaman kemudian terangkat seperti kita lihat sekarang. Yang disebutkan sebelumnya, jadi reservoir ujung 1 ini merupakan karbonat build up gitu ya. Ada 2 tipikal seperti ada amalgamated dan isolated build up di sini. Jadi ini terbentuk di bagian back reef gitu ya, di self. Jadi kalau menurut gambarnya Pak Awang ini jadi kita dulu punya self edge gitu ya. Lalu di bagian selatan ini kita punya dalaman, jadi laut dalam, lalu ke bagian utaranya menjadi shelf gitu ya. Shelf di mana tumbuh karbonat di shelf sini. Dan salah satu karbonat tersebut adalah di lapangan PAWMO ini. Lalu kemudian pada Middle Miocene terjadi perubahan lingkungan pengendapan ya. Jadi siklus pengendapannya berubah dari dia yang starving basin gitu, jadi basin yang lapar akan siliklastik, lalu berubah menjadi basin yang kaya akan siliklastik sini. Sinilah pada umur Middle Miocene ini rancak atau tuban ini diendapkan gitu ya, sebagai batuan penyekat dari si Kujung 1 ini. Berikut adalah analisis yang dilakukan seperti disebutkan sebelumnya. Jadi ada 3 itu ya. Ada capillary seal atau disebut juga seal capacity, ada juga. Lalu kemudian kita lakukan seal geometri di sini. Lalu kita juga lakukan analisis hydrofracturing seal dan juga identifikasi keberadaan fracture dan fault. Jadi kalau yang ini disebut dengan integrity seal, jadi kalau menurut istilahnya John Caldy gitu ya. Jadi kalau ini seal geometri dan ini disebut sebagai seal capacity ya kalau istilahnya John Caldy ya. Jadi kalau capillary seal ini akan gagal jika buoyancy tadi lebih besar daripada tekanan kapilernya. Lalu kita lakukan ketiga analisis seal ini. Yang pertama adalah kita harus mengetahui dulu nih terminologi karena nanti akan bermain-main dengan grafik. Jadi di sini coba diulas dulu mengenai grafik dari pressure gitu ya. Jadi yang biru ini adalah tekanan hidrostatis normal gitu ya. Jadi kalau air ditumpuk gitu ya, dia akan membentuk gradien seperti ini gitu. Lalu ini adalah yang merah adalah overburden. Jadi kalau kita punya batuan yang termasuk di dalamnya juga berat fluida di dalamnya, itu akan membentuk gradien seperti ini. Jadi gradien disebabkan oleh pembebanan gitu ya. Bebanan batuan di atasnya. Lalu yang hitam ini adalah fracture gradient, yang bulatnya adalah LOT ini. Lalu kita punya tekanan pori di sini. Jadi kalau tekanan pori lebih besar dari hidrostatis, maka disebut dengan overpressure gitu. Jadi overpressure sendiri ada dibagi 2 di sini. Kalau yang masih kecil ini disebut dengan slight overpressure. Jadi kalau dia jauh terhadap hidrostatisnya, maka disebut dengan hard overpressure. Dari mana datangnya overpressure gitu kan? Nah, ini datangnya ini ada 2 mekanisme. Yang pertama adalah mekanisme loading atau mekanisme pembebanan gitu ya. Jadi ketika fluida yang di dalam pori kemudian dipendam gitu ya, dan si air ini tidak bisa keluar, maka akan terjadi peningkatan tekanan di dalam pori tersebut. Jadi dia akan menanggung beban kehidupan lah dari si batuan di atasnya gitu ya. Dan ini bisa kita ketahui bahwa semakin besar bebannya tentunya pressure-nya akan semakin besar gitu. Jadi kita akan mendapatkan tekanan pori yang paralel terhadap tekanan lithostatiknya atau vertical stress-nya. Ini tipikal dari loading mechanism ini.
Apa sih yang mempengaruhi terbentuknya loading mechanism ini? Yang pertama adalah kecepatan sedimentasi dan kandungan dari clay content-nya. Jadi dua hal ini yang menentukan terbentuknya mekanisme dari loading ini. Lalu ada mekanisme yang lain, itu ada mekanisme unloading di sini. Jadi pertama disebabkan oleh hydrocarbon generation. Jadi di mana oil generation akan menyebabkan overpressure sampai dengan 6.000 psi. Sedangkan gas generation bisa sampai dengan 11.000 psi menurut Hansen dan Lee ini. Jadi kalau kita lihat nih di grafik, kita punya titik-titik poin pengambilan tekanan formasi di sini. Dan ini akan kalau kita lihat dari data fitur interreflektannya, ini bersesuaian ya ketika dia lebih dari 0,6, ketika sudah mulai terjadi kematangan organik atau sudah ada hydrocarbon generation, pressure di formasi tersebut juga meningkat tekanannya seperti itu. Lalu selain itu, selain hydrocarbon generation juga ada clay diagenesis di sini, di mana transformasi smectite ke illite gitu ya, dengan temperatur lebih dari 176 sebenarnya, 176 degree Fahrenheit menurut Boll dan Frank. Ini akan salah satu produknya adalah air gitu ya, dan air ini akan menyebabkan terjadinya kenaikan tekanan di dalam pori-pori batuan. Lalu Bauer dan Duta mencoba mengobservasi transformasi smectite ke illite ini menggunakan data wireline gitu. Jadi dengan crossplot antara density dengan sonic untuk melihat bagaimana perubahan itu bisa teridentifikasi juga dari crossplot wireline ini gitu. Jadi ketika dia berubah dari smectite, maka si poin-poin dari crossplot tersebut akan bergeser ke arah illite trend gitu ya. Nah, berikut adalah hasil analisa pore pressure-nya. Di sini bisa kita lihat bahwa di sumur KD3 ini kita memiliki slight overpressure gitu ya, slightly overpressure di sumur KD3 ini. Jadi kita coba analisis dari mana datangnya overpressure ini. Jadi kalau kita lihat untuk di infrarancak sendiri kita punya slightly overpressure yang bila kita lihat dari laju sedimentasi terjadi laju sedimentasi cepat, jadi perubahan yang kontras menjadi 400 meter per juta tahun. Swarbrick sendiri mengatakan dengan 100 meter per juta tahun juga sudah bisa untuk terjadinya overpressure seperti itu. Jadi bisa kita dapatkan bahwa slightly overpressure di interval rancak disebabkan oleh mekanisme loading. Lalu bagaimana dengan yang lebih dalam gitu ya? Jadi berdasarkan data fitur reflectance ini dia mulai terjadi kematangan organik di kedalaman sekitar formasi ngimbang ini seperti itu. Lalu dari temperatur, jadi temperatur 176 degree Fahrenheit ini sudah mulai tercapai di formasi Kujung. Jadi untuk di bagian bawah ini lebih didominasi oleh mekanisme unloading gitu ya. Dan ini juga mekanisme unloading ini teramati dari data XRD-nya. Itu dari data XRD berdasarkan crossplotnya Duta tadi mulai ada pergeseran ya, dari smectite ke illite. Dan kalau lihat dari data XRD-nya di sini illite, lalu di sampel B-nya ini meningkat illite-nya itu ya, di trend B ini. Jadi ini menunjukkan ada dua mekanisme, yaitu mekanisme unloading di rancak dan mekanisme unloading di bagian bawahnya dari rancak. Lalu kita mulai masuk ke analisis dari capillary seal di sini, bahwa tekanan masuk kapiler dan nilai minimum tekanan suatu gas atau cairan untuk dapat mengalir melalui kapiler. Di sini kita punya satu data tekanan kapiler di seal dari rancak ini, jadi pas di bottom rancak dekat dengan Kujung gitu ya. Jadi kita punya tekanan capillary shear 7,4 MPa gitu ya, MICP gitu. Jadi dari data merkuri ini kita harus konversi dulu nih, karena data MICP ini dalam merkuri air system gitu kan. Jadi kita konversi menjadi hidrokarbon water system. Jadi hidrokarbon yang digunakan itu adalah gas di sini untuk mengkonversinya. Jadi dari data tekanan ini kemudian kita bisa menghitung berapa kolom hidrokarbonnya.
Jadi didapatkan tekanan kapiler hidrokarbonnya itu adalah 1 megapascal gitu ya di sel rancak ini. Jadi kalau sama dengan setara dengan 114 meter kolom gas. Jadi maksimum kolom hidrokarbon yang mampu ditahan oleh rancak sebagai batuan penyekat itu adalah 114 meter. Gitu, 114 meter kolom gas. Pastinya kita lakukan reality check gitu kan terhadap di reservoir tersebut. Di reservoir tersebut kita dapatkan kita punya 213 meter gas dan 9 meter oil di sini. Jadi kalau kita konversikan ini setara dengan 1,90 megapascal. Ya. Sedangkan kemampuan capillary seal kita cuma hanya 1 megapascal. Ya. Dari mana kemungkinan dia bisa menahan sampai dengan 1,90 megapascal ini? Nah, itu datangnya adalah dari adanya slide load pressure di rancak tersebut. Seperti apa yang diinterpretasikan oleh Schultz tadi ya, under Schultz tadi dan juga Wang tadi yang dari Bohai Basin. Jadi adanya slide load pressure 0,95 megapascal ini dengan dan juga adanya capillary pressure, maka dia akan mampu untuk menahan 1,90 megapascal dari buoyancy gas aktual yang ada di perangkap tersebut gitu ya. Jadi kemampuan dari seal kita itu di sini adalah sebesar 1,95 megapascal. Jadi kalau kita lihat dari data 41 sumur gitu ya, yang ada gitu ya, 41 struktur yang ada, bahwa kita lihat 1,95 megapascal ini sebagai tekanan maksimum gitu ya, tekanan maksimum yang tidak ada hidrokarbon bisa melebihi daripada tekanan 1,95 megapascal ini. Walaupun secara struktur, yang biru ini adalah struktur gitu ya, secara struktur dia bisa loh untuk mengisi sampai lebih daripada 1,95 megapascal gitu kan. Tapi ini tidak ada yang lebih dari 1,95 megapascal. Jadi bisa kita anggap bahwa 1,9 megapascal ini sebagai maksimum dari seal rancak ini untuk bisa menahan hidrokarbon. Gitu. Dan juga kita simpulkan bahwa slightly over pressure meningkatkan kapasitas batuan penyekat sehingga lebih besar dari kemampuan sealnya. Itu masuk ke seal geometri. Jadi ini peta isopahmap gitu ya. Jadi peta ketebalan dari rancak itu, dari rancak sebagai seal dari si kujung tersebut. Jadi di sini kita lihat ya, jadi kalau yang merah ini tipis, yang biru ini tebal gitu ya. Jadi sederhananya seperti itu. Jadi kita lihat sini tidak begitu tebal, sedangkan yang bagian tebal adalah di bagian sini, bagian di outer shelf-nya di sini. Lalu kita lihat juga secara facies-nya itu untuk di bagian yang inner middle shelf ini dia terdiri dari shale dan juga ada tidal channel bar di sini gitu. Jadi ada sandstone yang cukup tebal gitu ya di area sini seperti ini. Lalu bila kita lihat di bagian outer shelf lagunnya, kita memiliki dominasi shale cukup masif gitu ya. Lalu di bagian yang utaranya bagian selatannya kita memiliki shale dengan sisipan batu pasir dan limestone di sini. Dan kita punya data capillary seal tadi dan juga analisis seal capacity di area sekitar sini. Jadi dengan facies yang dia typical tidal channel di lingkungan inner middle shelf ini, dia masih mampu loh untuk menahan sampai 221 meter gas ini. Jadi kita anggap bahwa seal di area sekitar sini memiliki potensial seal geometri yang bagus gitu ya. Jadi kalau di bagian sininya, outer shelf-nya, di outer shelf lagunnya pastinya akan lebih bagus lagi, excellent gitu kan, karena dia lebih dominannya adalah shale gitu kan. Lalu kalau di bagian selatannya dia lebih inilah menjadi very good sini. Jadi yang paling tinggi adalah yang outer shelf lagoon, lalu yang bagian outer shelf sensor bar, yang di sini yang atas ini adalah yang good-nya. Lalu kita masuk ke integrity seal ya. Jadi
kita lakukan analisis hydrofracturing seal. Jadi kegagalan seal karena hydrofracturing terjadi jika buoyancy hidrokarbon lebih besar dari fracture gradientnya. Dan itu tergantung dari kolom hidrokarbonnya tergantung dari jendela antara water pressure gitu ya, water pressure di aquifer dengan fracture gradientnya. Di sini di sumur ini bisa kita lihat kita memiliki jendela hidrokarbon, jendela hydrofracturing seal yang cukup lebar gitu ya. Walaupun secara aktualnya dia hanya terisi sebesar ini gitu ya. Jadi masih jauh ini terisinya dari fracture gradientnya. Jadi kemampuan si seal ini kalau kita mengingat lagi tadi gambar yang di awal bahwa dia memiliki kemampuan lebih besar dari si reservoirnya itu sendiri, dari struktur itu sendiri gitu ya. Jadi reservoir sendiri ini cuma sampai sini nih, seperti itu. Jadi dia bisa maksimum menahan buoyancy hidrokarbon sampai dengan 1002 meter gitu ya. Lalu bagaimana dengan 41 sumur yang lainnya? Biar kita lihat bahwa maksimum buoyancy hidrokarbon yang mampu ditahan oleh secara hydrofracturing seal itu maksimumnya sampai dengan 1573 meter gitu ya, kolom gas, dan minimumnya adalah 787 meter kolom gas di sini. Lalu bagaimana dengan closure dan reservoirnya gitu ya. Jadi kalau kita lihat closure sendiri hanya sebesar ini nih. Jadi kemampuan si seal ini secara fracturing itu lebih besar daripada si closure itu sendiri. Jadi ingin menunjukkan bahwa hydrofracturing seal bukan menjadi komponen yang penting gitu ya, atau tidak menentukan lah dalam seal integrity ini. Mengapa tidak menentukan? Kan pastinya ada pertanyaan. Karena bila kita lihat bahwa pressure di reservoir itu sendiri, ya kita lihat ini hidrostatik gitu ya untuk di reservoirnya, water pressure di reservoirnya gitu ya. Dan ini berbeda kasusnya kalau di lapangan yang high pressure, high temperature seperti di Genesis dan Popeye Basin di Teluk Mexico ini. Bila kita lihat ini hidrostatiknya dan ini ada water pressure-nya, ini sangat jauh nih sampai 15 megapascal nih atau sekitar 2200 psi. Jadi kalau kita lihat untuk di bagian atas antara water pressure dengan fracture gradientnya ini dia bersentuhan gitu ya. Sehingga menyebabkan terjadinya leak di situ. Sedangkan untuk di reservoir yang bawah karena jendela hydrofracturingnya cukup lebar, dia masih ada hidrokarbon yang terpreserve di bagian bawah atau di reservoir tersebut. Kita masuk ke seal integrity berikutnya, yaitu fracture. Bagaimana pemodelan fracture dan identifikasi fracture mana aja sih yang bisa berkontribusi terjadinya kebocoran gitu kan. Jadi kita pertama harus mengetahui arahnya kan, arah dari stresnya. Jadi arah tersebut seperti disebutkan sebelumnya, kita bisa tahu dari data image log gitu ya. Kita punya data image log yang biru ya kualitasnya poor, merah ini nggak ada datanya, hijau ini kita punya data yang bagus gitu ya. Untuk di A itu di rancak sendiri ini datanya tidak bagus ya, blur gitu. Jadi kalau kita lihat data kalipernya sendiri ini cukup growong lah istilahnya, mungkin karena si pad dari si image lognya ini nggak mampu gitu ya sampai ke dinding lubangnya karena lubangnya sudah terlalu besar seperti itu. Nah, tapi dari data kaliper sendiri ini kita bisa lihat kemungkinan ini terjadi breakout gitu ya, kemungkinan terjadi breakout di rancak ini. Lalu bagaimana dengan di kujung sendiri ini tidak ada breakout dan tidak ada ini tensile gitu kalau untuk kujung sendiri ini bersih dia. Lalu untuk di B gitu ya kita mendapatkan breakout di sini. Ini jelas terdapat breakout gitu ya dan berpasangan gitu ya. Jadi kalau kita lihat model yang dibuat oleh Critch gitu ya dengan menekan material yang dibolongin oleh dia, pastinya dia akan berpasangan gitu ya. Jadi ini adalah daerah yang mengalami breakout di sini dengan arah itu adalah hampir barat timur lah. Lalu untuk di bagian bawah di C ini terdapat tensile yang juga berpasangan di sini dengan arah hampir utara selatan. Seperti dalam percobaan bahwa tensile itu akan searah dengan maksimum
dari horizontal stress. Sedangkan yang breakout ini akan searah dengan minimum dari horizontal stress-nya. Jadi kita kumpulkan, terdapat 126 breakout, 21 tensile dengan arah 7 derajat ya untuk arah SA max-nya, dan untuk arah SA min-nya ini adalah sekitar 97 derajat northeast. Lalu dari arah kita harus menghitung juga magnitude ya, magnitude dari si institut stress tersebut. Jadi selain magnitude institut stress, kita juga harus mengetahui tadi elastic property-nya, ya, juga rock strength-nya. Jadi kita hitung ya, elastic property-nya ada Poisson ratio, Young modulus, Shear modulus, Bloch modulus. Untuk kekuatan batuannya itu ada friction angle, UCS, dan ada satu lagi seharusnya ini cohesion. Lalu dari data tersebut kita sudah hitung tadi pore pressure, lithostatic, jadi kan berdasarkan grafik pressure terhadap kedalaman tadi, kita bisa menghitung berapa magnitude dari SA max-nya. Dari SA max yang kita hitung ini, dapat kita hitung ini, lalu kita bisa menghitung juga berapa collapse pressure dan memprediksi keberadaan breakout. Ya. Nah, dari prediksi breakout dari hasil perhitungan dari SA max ini, lalu kita coba bandingkan terhadap aktual data, gitu ya. Kita lakukan reality check dengan keberadaan breakout dari image log dan juga dari kalipernya. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa prediksi breakout-nya ini sudah sesuai dengan data aktual yang ada di kalipernya, hancur gitu ya. Di sini juga kita dapat breakout juga. Dan ini berdasarkan data image log, kita punya titik-titik breakout dari image log gitu ya. Jadi sudah sesuai. Jadi SA max yang sudah kita hitung ini sudah sesuai dengan kondisi bawah permukaannya. Jadi kalau kita dapat SV lebih besar daripada SA max lebih besar dari SA min. Jadi kalau klasifikasi Anderson ini menunjukkan bahwa rejim tektonik kita berada dalam kondisi normal rejim seperti itu. Dari data-data ini kemudian kita coba untuk melakukan pemodelan rekahannya. Jadi peta yang digunakan adalah peta kujung 1. Jadi kujung 1 itu yang warna biru ini. Jadi dianggap sebagai bottom dari rancak sebagai seal si kujung. Jadi ini kujung reef-nya nih sebagai karbonat build up gitu ya. Jadi yang digunakan adalah peta depth structure dari kujung 1 yang berwarna biru. Lalu kemudian kita masukkan parameter elastik dan rock strength di situ sehingga kita dapatkan sebaran dari fracture gitu ya. Sebaran dari fracture ini di lapangan KD istilahnya. Jadi bila kita lihat bahwa keterisian hidrokarbon gitu ya yang berwarna kuning ternyata untuk area yang bersih terhadap fracture gitu ya, dia memiliki keterisian hidrokarbon yang baik gitu ya. Bila kita lihat ini yang persennya keterisian hidrokarbon pada tiap struktur. Sedangkan untuk area yang penuh terhadap fracture, dia memiliki keterisian hidrokarbon yang lebih rendah lah dibanding dengan yang bersih terhadap fracture-nya. Dan tentunya kita harus mencari tahu kan, bagaimana sih kondisi fracture ini, apakah kondisi stabil, apakah dalam kondisi yang tidak stabil gitu ya, atau kondisi kritis. Lalu kita masukkan parameter magnitude dari institut stress-nya. Lalu kita dapatkan bahwa fracture tersebut berada dalam kondisi stabil pada saat ini. Dengan kata lain, punya dua yang banyak fracture-nya akan bocor gitu ya, sedangkan tidak banyak, lebih banyak isinya. Tapi di lain pihak kita mendapatkan bahwa fracture sekarang adalah dalam kondisi stabil dalam kondisi stres saat ini. Bila kita melihat dari sejarah tektoniknya gitu ya, bahwa pada Middle Miocene seperti yang disebut oleh Manur dan Baracloud sini, pada Middle Miocene mulai terjadi inisiasi tektonik kompresi di Middle Miocene ini. Kemudian berlanjut di Late Miocene terjadi strike slip hingga kemudian terjadinya uplift di Pleistocene gitu ya. Walaupun GS1 Ridge sebagai area penelitian ini tidak
di area sekitar sini ya, bukan menjadi pusat dari uplift-nya, pastinya akan berpengaruh terhadap struktur-struktur dan adanya reaktivasi struktur-struktur yang berada di sekitar JS1 Ridge ini. Jadi dengan kata lain bahwa kebocoran terjadi bukan terjadi pada saat ini, tapi terjadi pada periode tektonik lampau, gitu ya, pada periode Plistosen, seperti itu. Mungkin itu saja. Jadi harapannya kita sudah bisa mengetahui bahwa seal itu bukan ini ya, bukan anjing laut ini, tapi seal itu adalah ya penyekat, gitu ya. Mungkin itu saja dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Iya, terima kasih Kang Kadafi atas materi yang disampaikan. Sangat menarik dan juga aplikatif. Untuk menghemat waktu, kita langsung ke sesi tanya jawab ya, Kang. Iya. Kita buka dulu untuk sesi pertama tanya jawab ini. Udah ada 4 penanya. Pertama untuk Kang Reza Satria, silakan untuk disampaikan pertanyaannya, Kang. Ya, Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Ya. Ya, terima kasih Karina atas kesempatannya dan juga terima kasih Kang Davi atas penjelasan yang sangat menarik ini. Nah, ini karena memang perhitungan seal ini bukan pekerjaan saya sehari-hari, jadi mungkin pertanyaannya sedikit basic gitu ya. Saya ada 2 pertanyaan nih Kang, kalau diizinkan. Ya, silakan, nah, Kang. Yang pertama itu tadi kan disinggung mengenai seal geometri. Ya, dan salah satu parameter adalah thickness gitu. Mungkin saya miss ya, tapi kayaknya cuma dibahas sangat sedikit gitu. Mungkin cepat aja tadi. Jadi sebenarnya pertanyaannya di mana thickness ini masuk dalam equation perhitungan seal capacity gitu. Karena kan yang H dalam equation ini kan cuma column height gitu ya. Bukan thickness-nya dari seal itu sendiri gitu. Nah, kenapa saya bertanya seperti ini? Karena kita ada kasus satu reservoir yang seal-nya nggak tebal-tebal amat. Cuma mungkin ranging antara 100 feet sampai 30 feet juga ada, tapi it still holds gitu. Gas column yang cukup tebal gitu. Nah, mungkin apakah thickness of seal ini bukan satu faktor yang dominan ya, yang perlu diperhitungkan atau bagaimana gitu. Itu pertanyaan pertama, Kang. Untuk pertanyaan kedua, berhubungan sama yang pertama tadi, reservoir yang sama. Nah, di bawah seal itu kita punya reservoir yang mirip-mirip dari case tadi yang Kang Kadafi ceritakan tadi. Kita punya, kalau di sini kasusnya kita punya clastic estuary tidal influence lah, tidal influence estuary, di mana kita punya reservoir yang isolated channel bar gitu. Dan dari data pressure kita confirm bahwa kita punya isolated pressure gitu. Ya, laterally dan vertically gitu. Nah, mungkin bisa dielaborasi sedikit bagaimana proses chargingnya gitu, Kang, sampai bisa masuk. Sementara kita confirm kan dia isolated gitu, sense and pocket gitu. Gimana proses chargingnya sehingga bisa masuk ke dalam gas, bisa tercharge dalam reservoir itu gitu. Mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih Kang David. Iya, terima kasih pertanyaannya. Ya, menarik nih pertanyaannya. Pertama tadi mengenai seal geometri ya. Mungkin saya balik lagi ke sini sedikit ya. Ya, memang secara resistensi gitu ya, seal itu tidak bergantung terhadap ketebalan, gitu. Resistensi tidak bergantung terhadap ketebalan. Tapi di sini yang kita asumsikan bahwa pastinya seal yang tebal, seal yang tipis gitu. Jadi ketika ada kebocoran, mungkin kalau seal yang cuma 50 meter, ketika ada fracture atau apa yang sebesar 50 meter gitu kan, nah masih ada seal lagi di atasnya, seperti itu ya kan. Jadi masih ada peluang untuk dia tersiling lah, ketahan ya, seperti itu. Jadi kalau di sini jadi apa ya? Jadi apa yang dilakukan oleh CO2 storage gitu ya. Tadi dia mengambil data
ketebalan, sini kan isopah gitu kan. Kita punya isopahmet, ketebalan dari si seal si rancak ini, dengan mengetahui juga karakter fasies yang berkembang gitu kan. Oh, di sini karakternya dia punya sandstone yang dengan selang-seling shell gitu kan. Terus tapi di bagian outer side lagunnya dia lebih massive lagi nih si shell-nya gitu kan. Lalu ke bagian selatan kita punya shell tapi mulai ada sisipan nih, sisipan sandstone, limestone gitu kan. Jadi kalau secara karakter fasies sendiri kita menganggapnya oh di sini rendah, ini paling bagus gitu ya. Sini bagus gitu ya. Seperti itu. Tapi kita lihat juga data pendukungnya seperti itu kan. Kita punya data tadi analisis seal capacity kan tadi. Jadi makanya kita lakukan juga analisis capacity untuk mengkonfirm si seal geometry ini gitu kan. Jadi sebenarnya untuk seal geometry ini komponennya bukan hanya thickness sebenarnya sih. Tadi kan ada disebutkan posisi dia secara terhadap si trap gitu kan. Apakah dia nutup semuanya enggak gitu kan terhadap si trap tersebut. Kalau di sini kan seal ini memang kalau kita lihat kan ada selalu ada gitu kan. Jadi dia itu bersifat regional lah kalau secara covered area gitu kan. Nah, lalu kita juga punya data seal capacity, dia bisa nahan loh di sampai 221 meter gas gitu kan. Di area yang secara fasiesnya dia tidak begitu bagus gitu kan, karena kita punya sandy lah istilahnya kan. Seperti itu. Jadi secara kualitatif juga kita bisa membandingkan bahwa yang sini akan lebih bagus lagi seperti itu. Dan di sini dengan kualitas yang lebih bagus dari yang di sini. Seperti itu. Mungkin itu Kang, ada ini lagi nggak? Jadi mungkin bisa diambil kesimpulan singkat. Jadi misalnya si thickness ini bukan dominan parameter, tapi kalau misalnya nanti kita punya parameter yang lain-lainnya sama kayak seal capacity, fasies distributionnya sendiri, barulah nanti thickness itu akan menjadi faktor penentunya gitu. Mungkin secara lateral, mungkin daerah mana lebih tebal, berarti itu chance of sealingnya lebih tinggi dibandingkan gitu ya. Oke. Iya betul kan, seperti itu. Siap. Nah lalu pertanyaan kedua ya itu mengenai bagaimana migrasi ke isolated sand ya. Nah ini agak ini juga nih. Saya dia lingkungannya apa estuary ya? Ya estuary tidal influence lah. Kita record dia ketemu tidal bundle, cycling dan sebagainya, kita tahu tidal lah. Itu berarti juga hubungan dengan seal 50% gitu. Saya nggak tahu ini ada hubungan dengan yang tadi yang tipis tadi, yang tipis di atasnya tadi, tapi di bawahnya itu langsung ada isolated sand pocket gitu. Yang dari pressure itu confirm bahwa dia isolated. Bisa 2000 psi between sand yang di atas dengan sand yang di bawah setelah produksi ya maksudnya. Bisa jadi yang di mana shell break between sand body itu cuma 5 feet 10 feet gitu. Bisa menahan 2000 psi difference gitu. Itu jadi kita confirm lah bahwa dia isolated gitu kan, efektif lah si mud between si sand. Tapi gimana chargingnya kalau pada saat awalnya gitu, yang sampai sekarang saya belum, masih misteri bagi saya. Nah kalau chargingnya sendiri, kalau mengenai seal-nya itu ya, ada ini nggak fenomena overpressure nggak daerah situ ya? Atau kalau mengenai chargingnya bisa nggak kalau misalkan dia chargingnya itu sendiri sebenarnya dia kayak apa ya, primary migration tadi tuh. Jadi si sosok itu ya di dekat-dekat situ juga gitu. Seperti itu. Jadi ketika dia expel pas di bawah ya. Masih jauh di bawah. Jadi ini memat, tapi ini kan ya biarpun dia estuary kan, biarpun dia marine shell, tapi ya shallow marine shell lah, masih ada nggak cukup untuk menjadikan jadi ini sosok gitu. Nah itu mungkin saya kurang tahu juga kalau kayak gitu ya. Apakah ada fenomena overpressure nggak kayak di situ ya Kang ya? Nggak ada, makanya nggak jadi ada, kita ya? agak susah sampai sekarang pun story-nya belum dapat gitu ya. Di sini. Jadi kenapa bisa? Ya sebenarnya pertanyaan itu bukan untuk pertanyaan yang kita cari, cuma lapangannya produksi juga. Cuma maksudnya dari segi sainsnya ini kenapa ya bisa masuk gitu ya? Nah, gitulah. Itu aja sih pertanyaannya. Nggak apa-apa, Kang. Terima kasih informasinya. Saya pas dulu kan. Siap. Kita diskusi lagi lah. Ya. Terima kasih Kang. Ya. Penjelasannya nih. Sama Kang. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Iya, Kang HD tadi raise hand mau menambahkan atau kepencet? Iya, kalau boleh. Silakan nih, Kang HD nih jagoan nih. Boleh. Silakan Kang. Boleh tuh. Jagoan naon. Ini mungkin Kang Reza, kalau baca dari literatur atau basic konsepnya migrasi itu kan memang harus ada delta pressure ya. Jadi tadi pertanyaannya Kang Kadafi itu memang harus memang kemungkinan besar harus ada yang namanya overpressure dulu ketika si hidrokarbon itu cracking aja kan sudah ada overpressure gitu ya. Jadi perkara dari nanti source ya gitu ya. ya ketika si source itu dimasak kan dia kan crack tuh. Nah, second crack itu kan jadi ada perbedaan pressure gitu kan, menambah. Jadi overpressure di basin atau di kitchen itu nanti arahnya ke ketika kita menemui reservoir yang isolated seperti itu. Itu namanya ada istilahnya namanya centroid effect. Centroid. Jadi Centroid, oke. Centroid. Jadi kondisi di mana nanti kalau tadi plot-plotannya itu ya Kang Kadafi itu si trend pressure-nya itu nanti kan jadi kita punya sand pocket gitu ya di antara shell yang thick gitu, thickness shell ya. atas maupun di bawahnya atau di sekelilingnya lah ya, kondisinya kan seperti itu ya. Sekelilingnya. Jadi masih bervariasi. Ya, tebal gitu. Jadi tadi kemungkinan besar yang jawabannya tuh mungkin paling memungkinkan itu adalah si shell-nya itu memang sudah udah masuk ke dalam generation gitu ya. Nah, yang perlu dicek tadi si shell-nya itu kayak akan TOC-nya berapa segala macam gitu ya. Itu potensial sebagai source rock enggak gitu si shell di sekelilingnya sand tadi gitu ya. Nah, ketika dia sudah masuk ke oil generation, dia akan cracking. Nah, besarannya si pressure yang dihasilkan ketika dia generating itu sebenarnya sangat besar. Kalau dulu waktu kursus sama Pak Awang tuh pernah dikatakan bahwa walaupun ada dikatakan bahwa bayangkan kitchen yang diisi penuh oleh shell gitu ya, organic shell yang sangat katakanlah dibilang permeable gitu. Kalau Kang Agus Ramdan sih bilang nggak ada benar-benar batuan yang sangat permeable, itu nggak ada gitu. Pasti ada sedikit lah minimal. Nah, ketika cracking itu dia akan mampu menambah atau mengenhancing si porositas dan permeabilitas di shell itu gitu. Jadi jalur migrasinya mirip tadi yang Kang Kadafi bilang, mirip ketika terjadi primary migration dari source rock kepada carrier bed gitu. Nah, kelihatannya itu mirip seperti itu Kang Reza. Jadi mekanismenya itu seperti primary migration dari source rock kepada carrier bed, tapi di sini ketemunya adalah isolated sand gitu. Jadi ketika ada delta pressure antara source rock dengan reservoir, ya sudah langsung masuk ke situ. Ini kondisinya mirip ketika fracture basement reservoir, kita punya basement high gitu ya. Ketika fracture, dia akan ngebuka kan, ada delta pressure di situ. Fracturing itu kan berarti ada rongga, ada ruangan. Berarti kan ada yang pressure area dengan pressure lebih rendah kan di dalam pressure itu, di dalam fracture itu. Nah, timing yang pas ketika hidrokarbonnya udah generate, migrate ke situ, expose, migrate ke situ langsung gitu. Jadi kayak galon dipompa langsung masuk kan ke situ kan, ke lubang itu. Mungkin gitu sih. Kasusnya gini Kang Ade. Si source rocknya sendiri itu dari segi itu bukan dari sini memang. Dia ada dua formation di bawahnya lagi. Nah, jadi regional source rocknya itu bukan dari si formasi ini, tapi dari marine shell yang di bawah, dua formasi di bawah. Ada faktor struktur nggak? Kayak fault ada nggak gitu? Ya memang kan karena secara lateral kan, secara vertikal kan memang dua formasi di bawah ya, dan tebalnya juga jauh ya. Jadi memang dari basinnya sendiri dia memang migrasi loh struktur dulu untuk masuk ke higher structure. Cuma pada saat dia masuk ke secara gross formasi ini kan itu udah langsung katakanlah dia migrasi, dia expel dari si source rock di bawah gitu kan, masuk fault gitu ya, itu bisa masuk ke higher structure gitu. Nah tapi pas masuk ke formasi yang ini kan dia udah ada mud sendiri
yang cukup efektif ternyata menahan tekanan gitu. Jadi gimana masuknya? Apa mungkin tekanan saat dia migrasi itu masih sangat tinggi melebihi seal capacity dari mat ini sehingga dia bisa menembus sedikit sampai terisi gitu. Apa gitu ya? Ya tadi mungkin seperti itu juga ya. Bisa seperti itu, terus harus dicek juga tadi TOC si shell di bawahnya itunya gitu. Yang paling dekat dengan si sense tool-nya jangan-jangan memang dia punya potensi juga. Kalau dari segi itu sih udah dicek nggak? Bukan dari situ source-nya. Bukan dari situ. Iya, karena makanya kita sudah confirm itu sudah confirm. Sudah kalau itu sudah confirm. Jadi kita lagi mencoba mencari tahu bagaimana charging-nya gitu. Gitu. Gimana proses charging-nya coba ini. Mungkin possibility apa lagi ya? Possibility apa lagi? Silakan. Coba untuk dilakukan pemodelan rekahannya, Kang Reza. Nah, mungkin untuk di area-area yang mungkin secara seismik dia nggak kelihatan gitu kan ya, karena fracture yang kita modelkan di sini juga dia secara seismik itu nggak kelihatan. Tapi mungkin kalau kita lakukan pemodelan gitu ya, secara geomekanik mungkin kita bisa mendapatkan coba ada hubungan nggak gitu ya antara distribusi fracture terhadap keterisian dari reservoir tersebut kayak gitu. Mungkin itu kali. Linkage-nya. Betul. Itu belum dilakukan ya, Bang. Kita baru melakukan studi yang di atasnya, yang lebih tight. Jadi kan di mana lebih fracture prone ya. Kalau ini dia less tight lah kalau itu reservoir. Reservoir quality bagus sekali memang. Tapi jadi kita mungkin belum sampai ke sana gitu. Ada studinya gitu. Oke. Terima kasih Kang Hade atas tambahannya, Kang Hadafi penjelasannya. Iya. Punten belum jawab. Siap. Boleh nambahin dikit. Monggo, Kang. Menarik ini diskusinya, hebat ya anak-anak muda sekarang jago-jago. Saya cuman intuisi aja, mungkin kondisi waktu dia migrasi itu keberadaan reservoir itu tidak seperti sekarang. Bisa aja mungkin waktu dia charging itu entah posisinya secara tektonik masih dangkal, terus sekarang lebih dalam. Itu saya sih cuman mengandai-andai. Mungkin itu aja. Terima kasih. Siap Bang. Terima kasih. Monggo. Iya, tadi Kang Didi sempat raise hand mau menambahkan atau pertanyaannya kurang lebih sama ya? Udah nanti aja deh, nggak apa. Via message aja biar nanti lanjut ke yang lain. Oh gitu. Kembali ke urutan ini tadi ya listnya. Iya. Selanjutnya pertanyaan dari Bang Yosa Reza, silakan. Iya, assalamualaikum Kang Davi. Iya, waalaikumsalam. Mau nanya Kang mengenai ini yang fasies geometri tadi Kang. Iya. Jadi di fasies geometri itu kan ada sekitar 3 seal fasies ya Kang ya? Iya. Ada 3 seal fasies. Nah itu dari 3 seal fasies ini seal property misal kayak capillary pressure-nya, apakah ada kontras Kang dari 3 fasies ini atau mungkin sifat seal capacity-nya mirip PC, maksud saya PC-nya tuh mirip-mirip Kang. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua Kang, kira-kira sifat seal yang esensial gitu Kang, yang penting. Misalkan kita punya reservoir gas Kang, kan mayoritas dari contoh paper tadi itu kan hidrokarbonnya oil. Nah kalau di reservoir gas itu sifat seal yang esensial itu untuk menahan si gas yang punya buoyancy lebih tinggi itu seperti apa Kang? Mungkin sekian pertanyaan dari saya Kang. Terima kasih. Ya, makasih Yosa pertanyaannya. Tadi yang pertama mengenai hubungan capillary seal di 3 fasies tersebut ya. Betul. Jadi sayangnya gitu ya, kita cuma punya satu gitu. Jadi kita punya cuma satu ini data capillary seal di sini gitu ya. Kalau berdasarkan pengukurannya kan tadi dari data capillary seal-nya dia cuma hanya 114 meter gitu kan. Kolom gas yang bisa ditahan gitu kan. Walaupun sebenarnya secara aktualnya dia itu bisa menahan sampai 221 meter gitu kalau dengan tambahan adanya slide over pressure gitu kan. Seperti itu. Jadi kita bermainnya dengan
cara membandingkan gitu ya. Jadi dengan facies yang dia sendi aja, dia bisa menahan sampai 221 meter gas. Bagaimana juga kalau misalkan dia punya massive cell seperti ini gitu ya, dan yang seperti ini di outer cell sensor bar ini, pastinya akan lebih bagus gitu kan ya, dibanding yang inner middle shaft ini, seperti itu. Jadi emang bagusnya kita punya masing-masing punya data capillary seal nih, tapi kan tahu sendiri kan yang namanya capillary seal MICP itu kan special core analysis itu kan. Iya sekali, betul. Biayanya lebih mahal ya, jarang sekali dilakukan, apalagi dilakukannya di seal ya. Kebanyakan kan dilakukannya di reservoir kan, karena untuk mengetahui free water level dari, dan juga untuk ketahui ini kan apa namanya swirnya itu ya dari. Iya betul, swir yang penting di reservoir gitu, seperti itu. Mungkin itu yang pertama, Yosa. Terus yang kedua apa ya Kang Yosa tadi ya? Tadi, nah kira-kira sifat apa sih yang lebih paling esensial kalau kita punya reservoir gas kan? Sifat seal yang esensial gitu. Misalkan mungkin PC-nya harus bagaimana, atau ada mungkin parameter lain seal-nya untuk reservoir gas gitu kan. Soalnya kan di sini tadi juga ada gas kolomnya agak tebal ya Kang Davi ya. Iya. Jadi kalau menurut analisa ini gitu ya. Jadi kalau John Caldi sendiri dia 3 komponen itu. Yes, jadi 3 komponen. Tapi memang seal geometry ini menjadi komponen yang terakhir lah gitu ya. Yang pertama itu memang seal capacity yang dihitung dari capillary pressure, itu yang utama gitu. Lalu yang kedua itu yang hydrofracturing seal, dan yang seal geometry ini yang terakhir lah istilahnya, seperti itu. Jadi kalau secara ini ya, kalau secara urutan mana yang lebih penting ya itu urutannya tuh. Baik. Gitu. Baik. Terima kasih Kang Davi pertanyaan. Iya. Terima kasih Kang Yosa. Selanjutnya pertanyaan dari Kang Hendra Iriansah. Silakan Kang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Kang Davi. Waalaikumsalam Kang. Terima kasih banyak sharingnya. Komprehensif sekali yang dipresentasikan. Saya terus terang awam sama yang namanya seal analysis ini gitu. Dan berhubung saya kerjanya di eksplorasi gitu, hydrocarbon column ini jadi selalu jadi hot discussion lah kalau kita melakukan propose well atau review sama team assurance. Nah, kalau misalkan reference kita sumur-sumur tua gitu, di mana FMI kemungkinan besar banyak nggak ada, terus dipole sonic juga sangat jarang gitu, apalagi MICP lah gitu. Saya setuju, waktu itu saya sempat nyari-nyari data itu nggak ada satupun yang dilakukan di seal-nya, semua di reservoir gitu. Nah, kalau misalkan anggaplah misalkan kita mau evaluasi prospek gitu, misalkan secara lingkungan pengendapan, misalkan katakanlah dia lebih distal dari field-field yang sudah ada gitu, itu untuk approach seal capacity dengan estimasi hydrocarbon column yang mungkin yang paling cocok gitu, apa dulu atau approach apa dulu yang bisa kita lakukan. Sementara misalkan data yang ada misalnya di offset well kita yang posisinya lebih proksimal, mungkin yang ada hanyalah normal pressure information gitu. Terus katakanlah sonic ada T-wave sama X-wave tersedia gitu. Tapi untuk di si prospeknya sendiri yang kita punya hanya selain model geologinya seismic velocity lah mungkin. Terima kasih. Ya, jadi kalau saya boleh menjelaskan, kalau kita tidak ada data capillary pressure itu ya, biasanya itu ya, kalau yang biasanya dikerjakan itu kan hydrofracturing seal tadi kan. Kalau yang saya biasa lihat gitu kan,
pada prospek eksplorasi. Jadi biasanya dia akan buat grafik tracer mana ya, tracer seperti ini, gitu kan. Dia buat analisis power pressure, lalu dia hitung estimasi fracture gradientnya. Jadi dia bisa estimasi ini berapa sih kolom hidrokarbonnya nih, ya secara hydrofracturing seal. Kalau misalkan jarak sini kita bisa tahu gitu kan, kita bisa menghitung kolom hidrokarbonnya berapa gitu kan. Ya secara hydrofracturing seal ini masih bisa nahan segini nih, kita bisa maksimum si hidrokarbon tuh terisi gitu ya, terisi penuh gitu kan, sampai akhirnya dia menyentuh fracture gradientnya gitu kan. Nah, mungkin itu yang bisa dikerjakan gitu kan, yang pertama gitu. Mungkin yang kedua itu adalah ya, seperti yang berkaitan dengan silgometri itu, seperti itu. Jadi secara kualitatif sih nanti jatuhnya seperti itu. Kalau misalkan kita punya lapangan gitu ya, yang secara ketebalan hidrokarbon kita sudah tahu gitu kan, lalu kita lihat bandingkan secara fasiesnya gitu kan, secara fasiesnya seperti apa. Misalkan ini ketebalan hidrokarbon di reservoirnya berapa gitu kan, di sini berapa, di sini berapa. Terus kita lihat juga secara ketebalan dia bagaimana, terus secara fasiesnya seperti apa gitu kan. Tapi ini memang kualitatif gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalkan kita di sini punya misalkan 100 meter, ya kalau di sini pasti kita bisa lebih loh daripada 100 meter seperti gitu kan. Karena kita punya secara thickness dia lebih besar nih thicknessnya gitu kan, dan juga secara fasies dia lebih shally lah dibanding yang di sini seperti itu. Mungkin itu yang kedua. Yang ketiga ya pemodelan rekahan sih kalau menurut saya seperti itu. Jadi kita bandingkan misalkan untuk area yang di prospek itu gimana sih distribusi rekahannya seperti itu, intens atau enggak seperti itu. Jadi berkaitan dengan seal integrity di batuan penyekat dari si reservoir itu. Mungkin itu Kang Ujay. Mungkin ada sanggahan atau gimana? Sanggahan mah enggak. Cuman sharing juga. Ya. Yang tadi yang pertama disebutkan yang hydrofracturing itu, kita pernah nyoba gitu approach itu gitu. Tapi dari hasil field yang udah ada gitu, itu selalu hasil, setidaknya untuk daerah yang waktu itu kita research, hasilnya itu selalu si efektif stresnya itu ya sebenarnya bisa nahan hidrokarbon kolomnya itu bisa sampai ribuan lah istilahnya. Kadang ada yang 2000, ada yang 1000 sekian gitu. Sedangkan si actualnya justru 200, 300 gitu. Nggak lebih dari itu lah, paling tinggi sekitar 700 meteran gitu. Ya karena ini salah satu tadi seperti komponennya ini nih, hydrofracturing seal ini nggak akan berperan gitu, nggak akan berperan kalau dia areanya itu bukan area yang high overpressure gitu, seperti itu. Jadi kalau kita punya area yang overpressure seperti di ini contohnya si Sheldon dan Fleming ini gitu ya, dengan water pressure di reservoirnya itu jauh terhadap hidrostatik gitu, dan dia mendekati dengan fracture gradientnya gitu kan. Ini baru hydrofracturing ini menjadi yang perlu dipertimbangkan dengan detail lah seperti itu. Mungkin itu Kang Ujay kali. Kalau di sana gimana? High overpressure atau normal-normal aja, Kang Ujay? High overpressure lumayan. Jadi di sana kan ada regional seal-nya. Terkenal lah di stage 4C dengan stage 4D itu intraformational. Dan memang begitu hit yang zona interest itu, karena kan dia regionally sealed gitu. Memang dia high overpressure, antara ada yang 500 bahkan ada yang sampai 2000 PSI gitu. Tapi ya itulah, setiap approach yang ini dipakai itu selalu nggak cocok gitu, nggak cocok gitu ya. Dan ini makanya setiap kita review selalu ya kolom itu selalu salah satu yang, karena itu salah satu parameter yang paling berpengaruh untuk in place gitu kan. Iya. Ya. Makasih. Mungkin nanti kita lanjut di inilah. Oke, siap. Ya, selanjutnya pertanyaan dari Kang Didi, silakan Kang.
Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Kang Kadafi, ini detail banget. Baru kali ini lihat analisis shield lengkap semuanya dilakukan analisis. Hanya tuh kalau saya pribadi ya agak sering bingung. Tadi kan ada shield capacity sama shield integrity ya. Integrity ya kita bisa deketin sama hydro fracturing ya. Dan kalau saya sih suka bilangnya secara mekanik. Nah, kan kalau kita lihat tadi overpressure di case shield capacity dibilang faktor positif lah ya, karena tadi menambah sedikit window untuk nambah dari tekanan kapilernya lah. Namun kan kita tahu dengan overpressure ini sebenarnya margin kita terhadap ini fracture gradient itu kan lebih tipis ya. Jadi harusnya ya dengan overpressure kan sebenarnya ini kita jadi lebih kecil nih failure mekanik kita secara mekanik itu kita bisa gagal lebih cepat lah dibandingkan kalau kita yang punya tadi yang Mas Kadafi sampaikan yang dia besar ininya kan windownya. Nah itu gimana ya cara kita ngebedain hal ini positif atau negatif sebuah overpressure itu? Ya, makasih Kang Didi pertanyaannya. Mungkin ini Kang Didi, jadi kita harus identifikasi overpressure itu di mana gitu. Apakah di seal-nya atau di reservoirnya gitu kan. Kalau kita punya overpressure di seal, dia akan meningkatkan kapasitas si seal-nya itu sendiri. Tapi kalau misalkan kita punya overpressure-nya itu di water pressure di kalau contohnya mana ya? Kalau kita punya water pressure yang tinggi di reservoirnya, gitu kan? Pasti dia kan bergeser kan ya? Oh maaf ini belum ini. Ini akan bergeser ke kanan ya, berarti kan ya. Nah, kalau dia bergeser ke kanan, pastinya kan window dengan fracture gradient kan menjadi sempit nih, menjadi sempit. Nah itu yang akan menyebabkan dia menjadi bocor gitu. Seperti itu. Tapi kalau kita overpressure-nya itu di seal, itu malah jadi meningkatkan. Mungkin itu Kang Didi. Jadi kita identifikasi overpressure itu apakah di seal-nya atau di reservoirnya. Seperti itu. Mungkin itu Kang Didi. Oh berarti gini, kan kalau kita buat gradient fracture ya, gradient fracture kan dari atas ke bawah ya. Nah, ini kan asumsinya saya berasumsi nih. Saya berasumsi yang bagian yang kena yang Mas Kadafi sekarang tampilkan Max HC kolom ini kan berarti yang di atas ini fracture gradientnya si shield-nya bukan? Atau fracture gradient si reservoirnya kan karena asumsi kita kan pasti yang fracture gradient yang seal-nya ya. Iya fracture gradient seal-nya gitu ya, tapi fracture gradient seal-nya ya. Benar. Tapi dengan kalau kita punya low pressure atau hydrostatic pressure lah di reservoirnya gitu ya, maka window-nya ini akan jadi lebih lebar seperti itu. Itu sih Kang Didi. Berarti jadi, kalau overpressure-nya di reservoir itu hal negatif, tapi kalau overpressure-nya di shield itu positif ya kayak gitu. Iya. Seperti itu. Oke, baru tahu sih. Karena saya pikir kalau kita lihat kalau kita lihat nih kan gambarnya kan si water pressure ini kan sebenarnya di reservoir kan ceritanya nih yang ini nih. Jadi water pressure di sini kan dia lebih ke kiri lah, terus di sini bergerak ke kanan gitu kan. Jadi pengen menggambarkan bahwa terjadi overpressure loh di gambar kedua dan ketiga ini sehingga dia mendekati dari fracture gradientnya seperti itu. Gitu. Iya. Itu kan asumsi saya tadi kan berarti kalau nembak ke shield-nya ya pasti. Tapi ternyata oke. Thanks kan. Iya, sama-sama. Iya, Kang Kadafi ini masih ada satu pertanyaan lagi, mungkin pertanyaan terakhir dari Kang Hade, silakan Kang. Ya, makasih. Ini aja sih paling nanya sekaligus ngasih motivasi buat Kadafi S3 ini. Jadi kalau
tadi yang itu, Vi, apa namanya? Perhitungan yang hasilnya berapa bisa menghold hidrokarbon itu tadi. Yang mana ya? Nah, mana ya? Ya bolehlah itu ya. Yang tadi bukan yang ini. Ini. Atau yang tadi yang tambahan 0,95 tuh ya. Oh, ya ini. Nah, ya. Jadi kan kalau di sini kan sebenarnya kan dia 1,9 ya. Iya, buoyancy-nya. Ini udah mempertimbangkan properti si karbonatnya enggak. Jadi kan kalau ngomongin kujung itu kan heterogen ya. Gantung diagenesanya juga, atau bukan kujung lah, semua karbonat lah, mau build up mau enggak gitu kan. Ada diagenetic proses yang terjadi dan itu mempengaruhi sekali secara langsung terhadap properti gitu ya. Nah, kalau perhitungan ini kan seolah-olah dipukul rata, dia homogen gitu si reservoirnya tuh. Iya kan ya? Nah, jadi 221 kemudian dipotong ya, di generalisir gitu ya. Sementara tiap body karbonat itu kan ada yang beda-beda ya. Kalau di kujung kan ada yang tight zone dulu, tighter, terus baru yang poros gitu ya kalau di kujung. Nah, jadi kalau misalnya ada kesempatan buat ngelihat lagi sebenarnya seberapa besar sih pengaruh diagenetik, nanti baru dimasukin ke perhitungan ini, itu lebih keren sih. Asli keren. Sedih S3-nya sih. Mungkin ini Kang Ade, mungkin kalau jadi pressure itu kan sebenarnya dia walaupun dia hanya istilahnya lubang kecil lah istilahnya kan, dia akan menjadi pressure yang connected lah ya. Jadi kalau kita punya reservoir aja istilahnya, kita punya reservoir 2 isolated misalkan ya, lalu tiba-tiba dia ada fault yang menghubungkan si reservoir itu atas bawah gitu, dia akan memiliki gradien tekanan yang sama tuh. Betul. Jadi kalau untuk properti di dalam karbonat sepertinya itu akan sulit sih untuk bisa mempengaruhi. Tapi yang saya kepikiran memang tadi benar yang Kang Hade bilang, kita punya top kujung kan yang tighter kan ya di atas tuh. Nah, itu yang sempat jadi pemikiran juga tuh. Sebenarnya apakah si tighter di atas kujung ini juga mempengaruhi seal itu enggak ya? Gitu. Iya, jadi kayaknya nggak perlu slide over pressure 0,95 juga, atau gimana ya? Itu makanya itu. Nah itu jadi pertimbangan juga memang. Sayangnya ini data KPRI memang cuma satu sih gitu. Tapi secara teori hal ini adanya slide over pressure di rancak ini memungkinkan juga untuk terjadi seperti itu. Iya, itu malah good kan sebenarnya. Ya ini kan kayak model inilah yang dibuat si Underschools ini kan, dia punya overpressure di atas, jadi naikin seal capacity-nya. Terus kayak juga di sini si Shuang ini juga dia melihat fenomena bagaimana overpressure di seal ini memberikan tambahan lah kemampuan untuk kapasitasnya seperti itu. Memang ini keterbatasan data juga sih Kang Ade gitu. Mungkin kalau ada data baru itu bisa gini gitu. Ya, keren. Yang selanjutnya ya. S3 di Hong Kong. Siap nuhun Kang Davi. Ya, makasih Kang Ade. Oke, kurang lebih semua Q&A sudah dijawab ya Kang Davi ya. Mengingat keterbatasan waktu juga, sudah hampir jam 10 malam. Jadi sharing session kali ini harus berakhir. Sekali lagi terima kasih kepada Kang Davi atas kesediaan waktu dan ilmu yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih juga kepada Kang Teteh yang masih mengikuti sampai akhir. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Hade. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya.
Lanjut. Ya, lanjut. Pak Zamzam mau lanjut, mangga Pak Zamzam. Pertanyaan saya di chat Di box. chat box nih itu, Nah. Vi. Apa? Oh, nggak Langsung bisa. Vi. Itu kasus real itu Kang Zamzam di 38. Nah, itu gimana tuh dihubungkan dengan presentasi yang akan Kadafi presentasikan tuh hasil dari hipotesanya gimana tuh? Bisa kalau minyaknya yang satu tebal, yang satu tipis, tapi gasnya juga gede. Nah, apakah karena shield yang di salah satu tipis, yang di sebelah kirinya lebih tebal atau apa? Nah, itu penjelasannya tuh menarik nih untuk dijelaskan nih. Ini saya terus dari tadi garuk-garuk kepala ini gimana nih caranya? So, ada gambarnya, coba ditampilkan Kang sebentar Kang. Coba. Itu kasus 38B, RIF A, RIF C, sama RIF E. Masih ingat. Coba. Ya itu ya. Ada yang di cross section tadi, di cross section. Ya, cross section itu sebenarnya di sini nih. Yang ini, yang A16 ini ke sini, terus ke sini nih, Kang. Gitu. Tadi itu. Bukan yang ada gambar tadi ada gambar build up karbonat. Terus ada gambar hidrokarbonnya itu berbeda jauh, padahal dia tetanggaan. Yang ini ini coba sok kumaha antara sumur A16 KD1 sama ini sepertinya jadi reservoir terpisah kan, tapi kan maksud saya masa sesama tetangga kok bisa beda banget gitu. Nah, kumaha jadi gini, kita punya data fluid inclusion sebenarnya gitu di sumur. Saya ini masih direkam ya. Jadi kita punya data fluid inclusion, jadi sebenarnya hidrokarbon. Stop dulu Kang, mangga Kang. Stop dulu ya. Jadi obrolan